Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai sesuatu di mana sesuatu ini sebenarnya sangatlah penting, malah dibandingkan strategi ini bisa dibilang sama levelnya. Ya. Jadi ini adalah cara kita agar kita bisa membuat trading modal kita atau modal trading, itu menjadi lebih awet, tahan lama, sehingga ketika kita datang kesempatan di mana kita bisa cuan atau profit, kita bisa mengambilnya. Ya, begitu. Jadi ini akan berhubungan dengan trading dan strategi. Jadi strategi diisinya kan bukan cuma buy atau sell ya. Kita ada yang namanya risk management. Nah, risk management itu apa? Jadi risk management itu cukup penting ya, karena ketika kamu nggak punya risiko manajemen atau risk management yang baik, itu modal kamu itu bakal cepat habis. Nggak percaya? Kita akan jelaskan nanti. Sebelumnya kita lihat dulu kenapa risk management itu penting. Jadi kita harus tahu bahwa trading itu bukan cuma antara menang dan kalah. Jadi bisa kalah terus-terusan, baru kemudian menang. Dan lebih enaknya ya kalau menang terus, tapi kalah sedikit. Tapi ini kondisi jeleknya ya, trading kita itu modalnya habis gitu. Kenapa bisa habis? Karena resiko manajemennya nggak bagus. Jadi kalau nggak ada resiko manajemen yang benar, ya teman-teman modalnya itu pasti habis, pasti. Itu udah kepastian. Jadi risk management ini apa? Jadi ini salah satu cara kita untuk membatasi loss kita, sehingga modal kita aman, awet, tahan lama. Jadi kita ketika ada kesempatan untuk profit, kita bisa profit. Kita bisa mendapatkan profit. Jadi permainan atau game, kita gampangnya trading. Ya, jadi ini sebagai orang yang sudah pengalaman trading bertahun-tahun, ya kita di trading itu bukan cuman strateginya yang penting. Ketika kamu lihat ini akan naik atau turun ya, bukan itu saja yang penting, tetapi ini juga penting, dimana ketika kamu berpikir bahwa dia naik, terus misalnya dari 1000 orang kamu tanya 800 orang bilang naik, rupanya turun, ya kan, rupanya turun. Jadi jika ada hal-hal seperti itu, hal yang di luar masuk akal, di luar dari analisis kita yang gagal, jadi analisis kita itu gagal, akhirnya ya bisa loss beruntun. Nah, akhirnya ketika kita analisisnya benar dan modal kita udah habis, kita nggak bisa kembali lagi, kita nggak bisa mengembalikan modal kita nggak bisa recovery, kita nggak bisa comeback, begitu. Jadi ini adalah kunci di mana kita membatasi resiko kita terbatasi. Jadi sehingga ketika kita bisa profit itu bisa menutupi loss kita, bahkan kadang bisa melebihi dari itu. Kita bisa profit yang gede gitu, misalnya 20 sampai 30, bahkan ada yang bisa melipat gandakan uangnya. Nah, itu banyak ya, kasus loss itu banyak, kasus menang, kasus trading itu melipat gandakan uang itu banyak juga gitu. Jadi kita coba hitung resikonya. Kita hitung resiko gimana caranya? Kita lihat. Kita contohkan saja, ini namanya Elon kita tahu ya. Kita tahu Elon ini punya resiko manajemen yang lumayan jelek ya. Ini bukan arti harafiah ya, cuman di sini saja. Jadi modal ini dia punya $5.000, win rate-nya 50/50, artinya dalam 10 kali trading ya, kalau 5 kali kalah ya 5 kali menang, begitu. Nah, itu loss win-nya 1/2, yang artinya dengan resiko $1.000 per trading. Ketika dia loss 1.000, tetapi ketika dia menang dia bisa mendapatkan 2.000.
Ya, itu salah satunya. Kemudian ada Warren. Warren ini dia punya resiko manajemen yang bagus, dimana modalnya sama, tradingnya sama, win rate-nya sama, loss win-nya sama, tetapi resikonya dia batasin menjadi $500 per trading. Begitu. Nah, ini udah hasil terburuk-buruknya dari 10 kali trading. Misal dalam 10 kali trading, kamu loss terus secara beruntun. Artinya apa? Artinya ya, ini adalah outcome trading. Maksudnya setelah mereka trading, mereka itu punya metode yang sama lah, semua segala macam, melihat arah pergerakan harga itu sama. Tapi kita harus tahu bahwa trading itu nggak mungkin selalu menang. Begitu. Kita ada 500 orang berkata ini naik, tetapi rupanya turun. Apa mau dikata itu adalah pergerakan harga. Begitu. Jadi ini adalah skenario terburuk di mana kita atau mereka berdua sama-sama kalah dan menang dengan hasil yang sama. Begitu. Nah, kita lihat bahwa Elon dengan resikonya $1.000 per trading, ya 5 kali trading udah habis. Begitu. Jadi 5 kali trading loss 1.000, habis. Udah habis duluan. Kita lihat Warren. Warren itu kalau udah habis, udah kalah 5 kali, tetapi dia masih punya setengah modalnya untuk recovery. Dan akhirnya bisa recovery? Nggak bisa. Bisa sekali. Jadi dia akhirnya recovery dan malah untung, malah mencetak profit 2.500. Jadi hasil akhirnya siapa yang menang gitu loh. Kita lihat ya, hasil akhirnya ya Elon itu modalnya habis. Modal habis, dia ngerokok, stres, mukanya merah gitu. Si Warren yang senang-senang aja. Bukan cuma modalnya kembali, tetapi dia profitnya gede, bukan kecil. Profitnya itu bisa 50%. Begitu. Ini adalah skenario yang banyak sekali terjadi di seluruh dunia, bukan di Indonesia saja. Jadi di seluruh dunia pasti ada yang begini. Pasti ada yang di sisi Elon, ada yang di sisi Warren. Begitu. Bahkan kadang ada yang dari Warren ikut temannya jadi Elon. Kadang ada yang Elon belajar menjadi Warren. Begitu. Jadi kita mengharapkan di sini menjadi dari sistem manajemen yang jelek ini menjadi yang lebih baik. Ya. Sebisa mungkin modal kita diawet. Jadi setiap kesempatan kita bisa mengikutinya. Gitu. Jadi kita perhatikan metodenya sama. Hasil tradingnya sama. Tetapi yang membedakan itu satu, resikonya. Risiko per orang itu beda. Risikonya semakin kecil, semakin bagus. Tapi jangan terlalu kecil. Kenapa? Karena kalau terlalu kecil ya nggak terasa. Kalian nggak punya motivasi juga buat trading gitu loh. Jadi hasilnya yang berbeda. Karena satu, resikonya. Jadi ketika kalian udah pinter, kalian udah tahu cara melihat arah dan lain sebagainya, rupanya kalian resikonya jelek. Kalian langsung pakai modal nih, modal cuman $1.000, kalian langsung buka 10 lot. Dalam sekali turun saja itu langsung hilang uangnya, modalnya langsung habis. Kita nggak mau seperti itu. Kita maunya $1.000 ya paling buka 0,1 biar panjang, biar bisa panjang. Ya, yang penting itu konsisten, bukan strateginya yang paling penting yang mana, yang bisa menghasilkan yang besar yang mana. Jadi yang paling penting adalah risikonya kita membatasinya. Jangan sampai kita risikonya modal kita tetapi bisa untung 2 kali lipat. Kan itu hal yang salah gitu loh. Itu hal yang salah. Tetapi kalau misalnya teman-teman stres lebih panjang, saya $1.000 ini saya streskan jadi bisa 10 kali trading deh. Ya banter-banternya kalau misalnya 50 banding 50,
teman-teman masih untung gitu. Teman-teman untung dengan resikonya $100 dan rewardnya 200. Nah teman-teman jadi untung gitu loh, untung setengah 50% juga seperti Warren. Jadi begitu ya, kita harus trading seperti itu. Jangan sampai kita lihat teman cuan gede, kita juga mau ikutan, tetapi kita nggak melihat risikonya berapa. Risiko modal trading kamu habis, kamu nggak bisa lanjut lagi kecuali kamu punya uang yang nggak terbatas ya, atau kamu masih punya modal untuk didepositkan. Tetapi kita mencegah itu, kita nggak mau teman-teman kehabisan ini begitu. Jadi kalau udah loss gimana? Kalau masih loss gimana? Kan kebanyakan begitu. Yang pertama, sebelum kita loss, kita harus mikirkan resiko kita berapa. Kita harus hitung. Jadi kamu akhirnya itu gak akan pernah habis modalnya. Modal kamu yang akan tetap ada, maka malah bisa jadi abadi. Kalau misalnya kamu tradingnya bagus, dengan trading 50/50, 60/40 juga bisa, 30/70 juga bisa, tapi ada loss. 20/80 mending jangan trading, mending kamu belajar lagi gitu. Jadi ini sama ya levelnya dengan strategi kamu, gimana cara untuk membaca market ya. Dan jangan lupa bahwa kita ketika nggak ada resiko ya nggak ada hasil gitu loh, nggak ada hasilnya memuaskan ya. Kita harus ada resiko biar bisa mendapatkan reward begitu. Oke, jadi semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan edukasi seperti ini, silahkan klik tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video edukasi terbaru dari kita. Thanks for watching. Trade Made Easy with Pips Cila.